Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Nutritionist. Kali ini kita akan membahas tips agar lebaran kali ini nggak makin menjadikan kita lebaran. Berbicara tentang hari raya atau merayakan sebuah kemenangan, biasanya selalu identik dengan agenda makan-makan. Bukan hanya sekedar makan biasa, tetapi merayakan sebuah kemenangan selalu identik dengan budaya makan besar. Pada saat momen seperti ini, biasanya banyak sekali orang yang kemudian lupa akan esensi puasa itu sendiri, yaitu menahan hawa nafsu. Paham teori tetapi suka pura-pura lupa dengan prakteknya. Jangan sampai kebiasaan baik yang sudah kita tanam saat bulan Ramadan hilang begitu saja saat lebaran tiba, sehingga membuat badan kita makin lebaran. Jadi gimana caranya? Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, jangan berlebihan. Ini tips klasik atau tips yang sangat sederhana dan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Tapi kalau tips ini benar-benar dilakukan, efeknya akan sangat luar biasa. Ya, seperti teman-teman tahu, mungkin banyak sekali postingan yang menyatakan bahwa kalori kue nastar itu sangat besar ya. 3 biji nastar setara dengan sepiring nasi putih. Belum lagi kue-kue yang lainnya. Teman-teman harus sadar bahwa besok itu insya Allah masih ada hari. Sehingga kalau hari ini sudah makan 10 nastar, maka coba tahan dulu. Kue-kue yang lain dimakan besok saja. Dan penuhi perut dengan makanan-makanan yang lain, yaitu makanan utama dengan menu lengkap dan bergizi seimbang. Ketika selesai makan kue lebaran, maka coba tutup toplesnya. Jangan coba dibuka-buka lagi. Nggak usah cuil-cuil lagi, nggak usah dicoba-coba lagi. Sudah ya sudah, nggak perlu nambah lagi. Kalau mau nambah, besok lagi saja. Hari ini sudah cukup, nggak perlu ditambah lagi. Tips yang kedua, ini adalah tentang mindset. Mindset bahwa semua kue itu sama atau minimal hampir sama. Kita tahu bahwa mayoritas kue-kue yang ada di lebaran itu berbahan dasar tepung, kemudian telur dan juga margarin atau mentega. Maka karena bahan dasarnya hampir sama, maka setidaknya mereka memiliki rasa yang hampir sama pula. Kalau nggak rasa manis, ya rasa asin atau gurih atau pedas. Maka ada 2 tips yang bisa kita lakukan. Tips yang pertama, ambil hanya kue yang benar-benar unik, yang teman-teman belum pernah nyoba, yang teman-teman itu penasaran untuk mencobanya. Karena apa? Kue-kue yang lain ternyata teman-teman sudah pernah coba, sehingga rasanya mungkin ya gitu-gitu aja. Jadi nggak perlu lagi kemudian kita icip-icip lagi makanan atau kue-kue yang sudah pernah kita coba sebelumnya. Tips yang kedua adalah kebalikan dari tips yang pertama, yaitu ambil hanya kue yang benar-benar menjadi kesukaan kita atau favorit kita. Contohnya misalkan saya sangat suka sekali kue-kue yang ada rasa coklatnya. Sehingga ketika kemudian saya makan kue-kue lebaran, maka saya hanya memilih kue-kue yang mengandung rasa coklat. Saya bisa skip kue-kue jenis lainnya. Jadi teman-teman, ketika kita kemudian ingin mengambil kue-kue lebaran, perlu yang namanya perencanaan. Dengan perencanaan kita mau ambil yang mana, mau ambil apa, maka kemungkinan kita untuk makan secara berlebihan itu akan semakin berkurang. Tips yang ketiga, bikin jurnal atau diary makanan. Sebenarnya tips ini itu bukan hanya dilakukan saat lebaran saja, tetapi di hari-hari biasa atau di luar lebaran juga tips ini sangat bermanfaat untuk dilakukan. Jika teman-teman ternyata sudah terbiasa membuat jurnal makanan dan sudah sangat familiar dengan ini, maka tips ini tidak perlu dilakukan juga, it's okay, tidak masalah. Karena ketika kita sudah terbiasa melakukannya, maka otak kita akan otomatis, perilaku kita juga akan otomatis ketika menghadapi makanan-makanan besar seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum pernah membuat jurnal atau diary makanan, maka momentum lebaran inilah saat yang tepat untuk kemudian memulai habit baru, mencatat apa-apa saja yang dimakan dalam sehari. Catat setiap detail makanan yang dimakan seharian penuh. Teman-teman bisa mencatatnya di kertas ataupun di notes yang ada di smartphone, terserah. Silahkan pilih yang mana saja. Kemudian sebelum tidur bisa dibaca ulang, direnungkan kembali, dievaluasi apa saja yang kita makan dalam seharian penuh ini. Lalu kita evaluasi, kita bikin resolusi apa saja yang perlu diperbaiki keesokan harinya. Teman-teman kemudian bisa membuat perencanaan apa saja yang akan dimakan besok atas dasar dari apa saja yang dimakan hari ini. Apa saja yang perlu ditambah, misalkan sayurnya kurang atau proteinnya kurang, maka besok bisa ditambah. Kemudian misalkan hari ini terlalu banyak makan gula, itu semua bisa dievaluasi karena ada catatannya. Berbeda kalau misalkan teman-teman nggak punya catatan diary makanan. Sehingga ketika kita punya catatan, maka kita akan mempunyai yang namanya progres atau perkembangan atau perbaikan dari pola makan yang kita lakukan sehari-hari. Tips keempat,
Sebelum teman-teman memutuskan untuk makan berbagai macam kue-kue kering lebaran, maka coba teman-teman penuhi dulu perutnya dengan makanan-makanan sumber sayuran dan protein. Sayuran dan protein memiliki sifat membuat kita cepat kenyang dan juga kenyangnya tahan lama. Kemudian selanjutnya setelah memenuhi perut dengan sayur dan protein, jangan lupa juga penuhi dulu perut dengan minum air putih. Ketiga hal di atas dapat membuat perut kita terisi penuh sehingga potensi untuk makan kue-kue kering secara berlebihan itu dapat terkurangi. Berbeda dengan ketika perut kita dalam keadaan kosong kemudian kita memutuskan untuk langsung makan kue kering, maka potensi untuk makan kue-kue lebaran secara berlebihan itu akan semakin tinggi. Oke, sekali lagi, jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk makan berbagai macam aneka ragam kue kering selama lebaran, maka coba makan utama dulu dengan porsi sayuran dan protein yang diperbanyak, kemudian juga minum air putih yang cukup. Tips yang terakhir, saya yakin inilah tips yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu makan saja. Lebaran adalah momen yang terjadi hanya 2 kali dalam setahun, jadi santai saja, nggak perlu terlalu stres, nggak perlu terlalu bingung berlebihan menghadapi berbagai macam makanan selama lebaran. Kita tahu bahwa kita itu nggak bisa kurus dalam semalam, begitu juga kita nggak akan bisa menjadi gemuk hanya dalam waktu singkat. Momen lebaran paling mentok hanya terjadi selama 1 minggu atau 7 hari. Sedangkan ada 11 bulan dan 3 minggu lagi selama setahun di luar hari lebaran. Kalau selama 11 bulan dan 3 minggu di luar lebaran itu kita sudah disiplin jaga pola makan dan kemudian olahraga secara teratur, maka tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan dengan momen lebaran yang terjadi hanya selama 1 minggu atau 7 hari. Ada sebuah penelitian yang melibatkan 24 orang laki-laki. Orang-orang tersebut diberikan makan surplus 1000 kalori dari kebutuhan asal mereka selama 7 hari berturut-turut dengan komposisi zat gizi mayoritas adalah penambahan lemak. Salah satu konsumsi mereka adalah whipping cream sebanyak sekitar 340 ml per hari selama 7 hari tersebut. Sehingga komposisi zat gizi makronya adalah 48% terdiri dari lemak, mayoritas lemak jenuh, kemudian 34% adalah karbohidrat, dan protein hanya sekitar 18%. Selain itu, selama 7 hari tersebut, orang-orang ini juga diinstruksikan untuk mengurangi aktivitas fisiknya. Kalorinya nambah, kemudian aktivitasnya berkurang. Apa yang terjadi? Konsumsi kalori sehari-hari mereka sebelum dilakukan percobaan ini adalah sekitar 2700 kilokalori. Kemudian ketika percobaan ini berlangsung, konsumsi mereka meningkat sebanyak 1195 kilokalori atau menjadi 3900 kalori. Protein meningkat sebanyak 76 gram, karbohidrat meningkat hanya 30 gram, tetapi lemak meningkat sebanyak 100 gram dari awalnya 108 gram menjadi 290 gram. Apa yang terjadi selama seminggu tersebut? Ternyata rata-rata berat badannya hanya meningkat 1 kg. Menariknya, peningkatan 1 kg selama seminggu ini tidak semata-mata 100% menjadi lemak, tetapi ada 0,4 kg itu yang merupakan berat badan lemak. Ini bisa saja otot, bisa juga kadar air, bisa juga karena porsi makanan yang meningkat selama percobaan tersebut. Dan ternyata kadar lemak yang meningkat hanya sekitar setengah kilogram selama percobaan tersebut. Kesimpulannya adalah memang terjadi peningkatan berat badan. Itu pun hanya meningkat 1 kg dan itu pun nggak semuanya jadi lemak. Dan itu pun jika teman-teman konsisten surplus kalori sebanyak 1000 kalori per hari selama 7 hari. Dan itu pun akan terjadi ketika teman-teman mengurangi aktivitas fisik. Jadi tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan dengan momen lebaran yang maksimal terjadi selama 7 hari dalam setahun. Kita juga tetap bisa meningkatkan aktivitas fisik untuk meminimalisir peningkatan berat badan. Jika 11 bulan 3 minggu di luar lebaran ini teman-teman sudah rutin jaga olahraga, kemudian juga mengatur pola makan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan momen lebaran kali ini. Oke, sekian tips lebaran anti lebaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Rizal Nutritionist, kemudian like video ini jika bermanfaat, dan silahkan tinggalkan komentar jika teman-teman punya pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.